SBY dan Prabowo, sejarah persaingan karir duo mantu jenderal. Dilansir dari tirto.id. Akabri Darat Magelang bukan tempat abadi bagi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo. Setelah belajar 3 tahun, mereka yang lulus resmi menyandang pangkat Letnan II dan berdinas di Angkatan Darat. Akhir 1973, SUS, panggilan akrab SBY, meninggalkan Lembah Tidar yang penuh sejarah sekaligus kenangan. Sebagai perwira muda penuh ambisi, SBY mengincar Satuan Elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus sebagai jalan karirnya. Kopassus menjadi sasaran utama SBY saat itu. Namun, lantaran Kopassus tidak menambah personel lagi, SBY dengan senang hati tetap bersemangat membidik Kostrad. Kata Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono, istri SBY, dalam buku Kepak Sayap Putri Prajurit terbitan tahun 2013 yang disusun Albertin Endah. SBY pun tidak bisa seperti papinya Ani, Sarwo Adi Wibowo, yang pernah menjabat Komandan Kopassus ketika masih bernama RPKAD. Tak bisa Kopassus, Kostrad pun jadi. Tapi SBY tetap gagah di mata Ani. Kala itu, SBY ditugaskan sebagai penerjun payung. Bagaimanapun, menjadi pasukan penerjun adalah kebanggaan juga. Batalion Infanteri atau Yonif Lintas Udara atau Linut 330 adalah pos pertama SBY sebagai Letnan II TNI AD. Jabatannya Komandan Peleton. Seperti kebanyakan lulusan Akabri atau Akmil Magelang, operasi militer penting yang pernah diikutinya adalah ke Timor Timur, kini Timor Leste. Ia bertugas ke sana tahun 1976 sebagai Komandan Peleton 2 Kompi A Batalion Infanteri Lintas Udara 305 atau Tengkorak. Tulis Usama Hisham dalam SBY Sang Demokrat. Tahun berikutnya, pada 1974, Prabowo Subianto alias Bowo juga meninggalkan Lembah Tidar. SUS dan Bowo sebenarnya satu angkatan, tapi Bowo lulus belakangan. Sayangnya, tidak ada sumber pasti yang menyatakan mengapa Bowo telat lulus. Jika SBY gagal masuk Kopassus, maka Prabowo berhasil masuk. Seperti SBY, Prabowo juga mengalami penugasan di Timor Timur. Jika SBY bertugas di lingkungan Brigade Infanteri Linut 17 Kujang, maka Prabowo di lingkungan Kopassus hingga 1985. Meski berasal dari kasta sosial berbeda, ada persamaan yang sulit dipungkiri para pemuja dan pembenci SBY dan Prabowo. Dua-duanya adalah menantu jenderal. SBY dikenal sebagai menantu dari Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo. SBY menikahi Ani pada 1976 ketika Sarwo Edi hendak menjadi duta besar di Korea Selatan. Prabowo sementara itu adalah menantu daripada Jenderal Soeharto. Prabowo menikahi Siti Heriati Haryadi pada 1983. Kala itu, Soeharto merupakan orang paling berkuasa di Indonesia. Meski mertuanya hanya duta besar, SBY bisa berkarir dengan baik sebagai perwira pertama di Angkatan Darat. Usama Hisham menggambarkan betapa hebatnya kecakapan SBY di militer ketika berpangkat letnan. Sebagai andalan kompi, karena kecakapan teknik dan strategi, SBY pernah dikirim mengikuti kursus Ranger dan Airborne di Amerika pada 1975. Karir lelaki kelahiran Pacitan ini tergolong cepat. Dia lekas naik menjadi komandan kompi dan jabatan komandan lainnya yang lebih tinggi, meski tak terlalu banyak. Sepanjang karirnya, SBY lebih dikenal sebagai perwira staf atau pengajar di lembaga pendidikan militer. SBY berusaha memperlihatkan diri sebagai sosok perwira yang tenang, tidak gerusa-gerusu dan tak banyak tingkah layaknya anak atau mantu orang berkuasa. Ia tentu punya jalan yang berbeda dengan Prabowo. Jika SBY ke Amerika, Prabowo pernah dikirim ke Jerman setelah 1980 untuk belajar pada Satuan Polisi Elit Jerman Barat, Grenzschutzgruppe 9,
atau GSG 9. Ia berangkat ke Jerman bersama Luhut Binsar Panjaitan yang lebih senior. Sepulang dari Jerman, Luhut dan Prabowo memimpin satuan khusus anti-teror di Kopassus. Bersama Luhut yang dipanggil Abang karena lebih senior, Prabowo punya kenang-kenangan tersendiri pada tahun 1983. Seperti dicatat Hendro Sutrisno dalam Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando, terbitan tahun 2009, Prabowo sempat terbuang dari Kopassus sekitar 1985. Banyak yang menyebut hal itu terjadi karena pertentangan Prabowo dengan Panglima ABRI, Jenderal Benny Murdani. Mayor Jenderal Kiflan Zain, kakak angkatan yang dikenal sayang kepada Prabowo, dalam konflik dan integrasi TNI AD, terbitan tahun 2004, menyebut selama 1982 hingga 1985, Prabowo bertugas sebagai staf khusus Jenderal Benny Murdani. Sebagai staf khusus, Mayor Prabowo Subianto mendengar penjelasan tentang rencana menghancurkan gerakan-gerakan Islam secara sistematis. Namun, Prabowo Subianto merasa tidak cocok dengan rencana tersebut dan melaporkan langkah-langkah Benny kepada mertuanya, Presiden Soeharto, termasuk rencana Jenderal Benny Murdani untuk menguasai Indonesia atau menjadi Presiden RI, tulis Kiflan. Setelah 1985, Prabowo dibuang dari Kopassus. Berkat campur tangan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Rudini, Prabowo ditugaskan sebagai Wakil Komandan Batalion 328. Selepas Benny Murdani jauh dari kekuasaan, barulah Prabowo kembali dengan tenang dan melesat cepat. Dia setidaknya menjadi Komandan Jenderal Kopassus, lalu Panglima Kostrad. Setelah Soeharto lengser, karir Prabowo nyatanya mentok. Karir militer SBY tidak sesangar Prabowo. SBY yang cemerlang di pasukan pada awal-awal karirnya hanya sedikit menikmati jabatan komandan pasukan. Ketika Sarwo Edi masih hidup pun, pengaruh sang mertua terhadap karir SBY sulit diharap. Beberapa tahun sebelum meninggal pada 1989, Sarwo Edi Wibowo bukan lagi jenderal berpengaruh di ABRI. Dia sudah dikaryakan. Setelah menjadi Komandan Batalion Infanteri 744 di Kodam Udayana, jabatan komandan penting yang pernah didudukinya adalah Komandan Brigade Infanteri Linut 17 Kujang Kostrad selama setahun dari 1993 hingga 1994. Di level Kodam, SBY pernah menjadi Kepala Staf Kodam Jaya pada 1996 dan kemudian menjadi Panglima Kodam Sriwijaya pada 1996 sampai 1997. Setelah itu, dia hanya dikenal sebagai Jenderal Staf. Setelah Soeharto jatuh, karir SBY memang melesat, bukan di militer, melainkan di pemerintahan. Setelah melewati karir militer yang secara umum biasa-biasa saja, SBY akhirnya masuk politik dan menjadi presiden. Dia adalah tentara kedua setelah Soeharto yang menjadi Presiden Republik Indonesia. SBY memang tidak bisa seperti mertuanya yang pernah jadi Komandan Kopassus. Namun, SBY bisa menjadi seperti mertua Prabowo. Sebaliknya, hingga saat ini, Prabowo memang sudah pernah menduduki jabatan seperti mertua SBY dengan menjadi Danjen Kopassus, tapi masih belum mampu meraih kedudukan seperti mertuanya sendiri menjadi Presiden RI. Paling tidak, Prabowo masih berusaha untuk itu. SBY tidak pernah berada di puncak karir militer sebagai Panglima ABRI. Begitu juga Prabowo. Karir militer SBY memang tidak bisa dibilang cemerlang. Berhubung jabatan terakhirnya di ABRI hanyalah Kepala Staf Teritorial atau Kaster. Jabatan itu tentu saja tidak sestrategis Panglima Kostrad atau Kepala Staf Angkatan Darat atau Panglima ABRI.